Praktikum Biofarmasetika Farmakokinetika kali ini membahas mengenai ekskresi parasetamol melalui urin dan saliva. Tujuan dilakukannya percobaan ini adalah untuk menganalisis kualitatif suatu senyawa obat yang telah dimetabolisme dan diekskresikan melalui urin dan saliva, serta untuk mengetahui apakah senyawa tersebut masih tertinggal di dalam urin dan saliva dalam rentang waktu tertentu. Dalam percobaan ini, sampel yang digunakan berupa parasetamol. Hal ini dikarenakan parasetamol dapat dimetabolisme secara baik dan sempurna di saluran cerna. Parasetamol dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati. Parasetamol yang telah dimetabolisme sebagian besarnya, kurang lebih 90%, akan dikonjugasi oleh konjugat glukuronida yang menghasilkan asetaminofen glukuronida, sedangkan sebagian kecilnya akan dikonjugasi oleh konjugat sulfat menjadi asetaminofen sulfat. Sedangkan sisanya kurang lebih 10% atau 5% akan membentuk toksik atau racun berupa napki, sedangkan 3-5%-nya akan dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk parasetamol utuh. Untuk mengetahui keberadaan parasetamol di dalam saliva dan di dalam urin, maka pada percobaan ini dilakukan 3 pengujian. Pengujian yang pertama yaitu uji konjugat glukuronida untuk mengetahui adanya konjugat glukuronida. Pengujian yang kedua yaitu uji barium klorida untuk mengetahui adanya konjugat sulfat, dan pengujian yang ketiga yaitu uji besi 3 klorida untuk mengetahui adanya konjugat fenol, di mana pada pengujian glukuronida itu ditambahkan HCl pekat yang fungsinya itu untuk mengubah suasana menjadi asam dan mengkatalis parasetamol menjadi para aminofenol. Sedangkan penambahan asam klorida pekat pada uji barium klorida adalah untuk mengkatalisis reaksi antara barium klorida dan sulfat, hasil yang negatif pada semua waktu. Sedangkan untuk uji barium dan untuk uji besi 3 klorida itu ada yang menghasilkan positif dan ada yang negatif. Hal ini pada uji glukuronida itu tidak sesuai dengan literatur. Hal ini dikarenakan seharusnya pada uji glukuronida didapatkan hasil yang positif pada urin, karena parasetamol atau suatu senyawa obat itu banyak dieskresikan atau dieliminasi oleh ginjal melalui urin. Sedangkan pada saliva, pada uji glukuronida itu didapatkan hasil yang negatif pada setiap waktu, dan untuk uji barium klorida dan uji besi 3 klorida itu didapatkan hasil ada yang negatif, ada yang positif. Hal ini dikarenakan memang banyak suatu senyawa obat itu yang sedikit dieskresikan melalui saliva, tetapi mungkin saja suatu senyawa obat itu bisa dieskresikan melalui saliva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Gabriela dari Praktikum Biofar kelas C kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai cara kerja dari praktikum ekskresi parasetamol melalui urin dan saliva. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pelaksanaan percobaan, di mana tiap kelompok memiliki dua orang sukarelawan yang ditetapkan sehari sebelum percobaan. Kemudian diminum 2 gelas air 2 jam sebelum praktikan pada hari praktikum. Kemudian dikosongkan kandung kencing sebelum obat diminum. Setelah itu ditampung urin untuk dianalisa kualitatif. Kemudian diambil contoh urin setiap 30 menit selama 3 jam. Dan contoh saliva diambil selama 15 menit setiap 15 menit selama 90 menit. Dilakukan uji kualitatif setiap contoh dengan cara yang sama seperti pada poin C. Kemudian diamati warna yang timbul. Dinyatakan hasil uji kualitatif dengan negatif dan tanda positif. Kemudian dibuat tabel waktu pengambilan sampel dan hasil uji kualitatif berdasarkan hasil di atas. Kemudian untuk cara kerja dari uji untuk konjugat glukuronida, pertama yaitu 0,5 mili urin atau saliva 2 mg, kemudian 2 mg natroresorcinol padat dan HCl pekat 1 mili. Kemudian dipanaskan selama 3 menit dan ditunggu hingga dingin. Kemudian ditambahkan 3 mili etil asetat dan dikocok sampai homogen. Kemudian untuk uji barium klorida untuk konjugat sulfat, yang pertama atur pH atau urin 0,5 mili hingga berada pada rentang 4,6. Kemudian ditambahkan BaCl2 2% sebanyak beberapa tetes ke dalam tabung reaksi yang berisikan 0,5 mili HCl pekat. Kemudian dididihkan dalam lemari asam selama 3 menit.
Jika hasilnya positif, maka akan terbentuk endapan kekeruhan. Kemudian untuk uji besi 3 klorida untuk fenol, yang pertama atur pH urin atau saliva menjadi pH 7. Kemudian ditambahkan 3 tetes FeCl3 2% positif jika warna hasil positif dihasilkan apabila warna berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Parasetamol adalah obat yang berkhasiat sebagai analgetik dan antipiretik. Ekskresi parasetamol paling besar terjadi pada ginjal. Metabolit-metabolit yang ditemukan pada hasil ekskresi parasetamol berupa konjugat glukuronat, sulfat, merkapturat, dan fenol. Pada praktikum kali ini, sampel yang digunakan berupa sampel urin dan sampel saliva. Kepada sampel urin dan sampel saliva akan dilakukan 3 uji untuk mengetahui keberadaan metabolit-metabolit hasil ekskresi parasetamol, yaitu uji konjugat glukuronat, uji sulfat atau barium klorida, dan uji besi 3 klorida untuk mengetahui konjugat fenol. Ini dapat disimpulkan bahwa sampel urin dan saliva tidak mengandung konjugat glukuronidase karena pada pengujian glukuronidase memberikan hasil negatif. Kemudian pada uji barium klorida dapat disimpulkan bahwa beberapa sampel pada waktu-waktu tertentu mengandung konjugat sulfat karena memberikan hasil positif pada uji barium klorida. Begitu pula pada uji dengan besi 3 klorida yang memberikan hasil positif yang menandakan bahwa adanya fenol dalam sampel saliva dan urin tersebut.